Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bikin tugas buat kalian. Nanti didengerin baik-baik karena dalam materi yang akan saya sampaikan nanti akan muncul beberapa pertanyaan yang memang jawabannya berasal dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, materinya tidak akan jauh-jauh dari yang booming hari ini, yaitu tentang COVID-19. Perlu diketahui bahwasanya COVID-19 itu adalah sebuah virus yang memang sudah menjadi pandemi dan telah ditetapkan oleh WHO ya, karena memang sudah muncul hampir di sebagian negara di seluruh dunia ini. Pemberian nama COVID-19 ini pun cukup unik karena memang eh, diberikan oleh Dirjen WHO, namanya itu Bapak Tedros Adhanom Ghebreyesus, tepatnya di Jenewa, Swiss pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020. Kenapa kok namanya COVID-19? Karena CO atau CO itu diartikan corona, kemudian V-nya itu diartikan virus, kemudian D-nya itu diartikan disease. Makanya disingkat menjadi COVID. Nah, kemudian yang 19-nya itu artinya tahun kapan wabah itu pertama kali ditemukan. Nah, ngomong-ngomong tentang kapan pertama ditemukan, kayaknya sudah pada tahu semua ya. Tapi ini saya coba buat simplified, lebih simple aja ya. Virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, China atau Cina. Ada yang berpendapat itu virus berasal dari hewan atau makanan yang tidak dimasak. Dan memang penemunya itu beliau bernama Dr. Li Wenliang, umurnya 34 tahun. Kabarnya kalau nggak salah dia udah meninggal karena memang kena virus COVID-19. Beliau ini menemukan virus ini saat ada sebuah kejadian. Jadi kasusnya itu menimpa 7 orang yang mereka berasal dari pasar makanan laut di daerah Wuhan sana. Kemudian dari hasil lab yang dia dapatkan, ternyata ini varian baru dari sebuah virus, tapi memang basicnya sama kayak penyakit SARS ya. Penyakit SARS itu memang yang menyerang saluran pernafasan. Nah, dari hasil penelitian tersebut, kemudian Dr. Li Wenliang ini coba share ke grup WeChat alumni kedokteran di sana. Kemudian booming tuh. Nah, karena booming, kemudian terjadi desas-desus. Pihak polisi di sana langsung menangkap dokter dan menganggap bahwasannya beliau itu sebagai penyebar hoax gitu ya. Nah, kemudian setelah beberapa lama kasus ini berjalan, Dr. Li Wenliang pun diminta untuk menyatakan atau menandatangani surat atau apa ya namanya, sebuah fakta integritas bahwasanya memang dia itu menyebarkan hoax. Kemudian dia dibebaskan, tapi ujung-ujungnya ada kejadian yang sama juga, yaitu ada beberapa orang yang sakit dengan tanda-tanda yang sama, yang sesak napas kayak gitu. Kemudian hal ini sampai terdengar oleh Presiden Cina, siapa ya namanya itu, Xi Jinping kalau nggak salah ya, dia dicek lagi aja. Itu sampai minta turun ke bawah ke Wuhan untuk memastikan ya apakah memang benar atau enggak. Nah, itu sekilas aja. Kemudian ada yang tahu nggak kapan awal mulanya masuk virus ini ke Indonesia ya? Nah, dari beberapa sumber yang saya baca itu sebetulnya ada beberapa versi ya, tapi kebanyakan versinya itu saya ngambil dari salah satu sumber berita detik.com. Itu menceritakan bahwasanya yang memberikan penjelasan adalah Bapak Menteri Kesehatan kita, Bapak Terawan Agus P. Itu sebetulnya ada dua pasien, pasien 01 dan pasien 02.
yang memang salah satunya itu menjadi guru dansa. Kemudian dia ada kontak fisik dengan WNA Jepang yang memang sudah positif COVID-19, tapi saat dia kontak fisik itu belum tahu. Kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2020, nah WNI ini yang kontak fisik itu sakit ya, sakit batuk, pilek kayak gitu. Kemudian dia langsung check up ke rumah sakit, tapi dinyatakan boleh pulang karena dianggap seperti flu biasa. Tanggal 28 Februari 2020-nya dia dapat telepon dari temennya kalau misalnya memang yang WNA Jepang itu positif COVID-19. Setelah selesai mendengarkan hal tersebut, kemudian dia coba langsung confirm ke pihak rumah sakit lagi, terus dia langsung dipindahkan ke RSPI Sulianti Saroso. Nah itu awal mula penyebaran di Indonesia ya. Kemudian penyebarannya sebagaimana kita ketahui itu lewat kontak fisik langsung atau bisa juga dengan batuk atau air liur kayak gitu ya. Oke, kemudian ada yang tahu nggak sih sebetulnya cara ngeceknya tuh gimana gitu? Ada yang tahu nggak nih? Dari beberapa sumber yang saya baca, proses untuk tes apakah positif atau negatif COVID-19 itu ada beberapa cara ya. Kalau di Amerika Serikat itu mereka menggunakan cotton bud yang panjang, kemudian dia masukkan ke bagian belakang tenggorokan, tadi itu bayangnya ya. Kemudian diambil, terus sampelnya itu diuji. Tapi kalau di Cina dia langsung ngambil darah ya, melalui darah. Nah sekarang lagi booming tuh di Indonesia, di Jakarta Selatan itu mereka pakai PCR. PCR itu polymerase chain reaction. Nah itu biasa sama ya, ngambilnya lewat darah. Tapi memang waktu yang digunakan untuk menentukan positif atau negatifnya cukup cepat, antara 1,5 sampai 2 jam saja langsung terdeteksi. Nah si orang itu memang sakit positif corona atau tidak. Oke, itu sedikit penjelasan tentang virus atau COVID-19 ini. Ada beberapa tambahan kayak istilah-istilah yang mulai kita sering dengar ya, kayak ODP, orang dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pengawasan. Terus yang lagi booming juga sekarang kayak social distancing deh, menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, jaga jarak 2 meter, 3 meter kayak gitu kan. Kemudian ada lockdown lagi. Lockdown itu kayak karantina wilayah kayak gitu sih keseluruhan, jadi nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Ada lagi flattening the curve, itu adalah pelandaian kurva. Ini istilah memperlambat penyebaran penyakit yang menular. Terus ada lagi herd immunity, itu kekebalan kelompok yang biasanya dicari dengan cara pemberian vaksin. Kemudian yang lagi booming hari ini nih rapid test. Salah pengucapan, rapid test. Rapid test itu pemeriksaan imunoglobulin sebagai tes awal ya, apakah orang yang lagi dites itu memang suspek COVID-19 atau bukan. Nah itu sedikit penjelasan. Nanti silahkan didengarkan baik-baik. Kemudian kalau udah, Anda boleh menjawab pertanyaan yang akan muncul di bawah ini. Terus jawabannya boleh menggunakan daya imajinasi Anda, tapi sesuaikan kata-katanya yang baik ya. Ini sebagai tugas pertama di minggu ini. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.